Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darin Syulawaiyah dengan NIM akhir 13 dari kelompok 1 metode tafsir. Di video kali ini saya akan mereview salah satu skripsi karya alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Usuluddin yang berjudul Khomer sebagai Kenikmatan Surgawi dalam Quran Surat Muhammad ayat 13, penafsiran Fakhruddin Razi dan Sayyid Qutb. Di bab 1 pendahuluan di latar belakang, penulis menyebutkan bahwa mengonsumsi minuman keras adalah sebuah bentuk pelanggaran norma di masyarakat dan sosial. Penulis juga menyebutkan bahwa yang namanya mengonsumsi minuman keras adalah bentuk pelanggaran di dalam agama Islam. Di dalam bab 1 pendahuluan latar belakang juga, penulis menulis terkait apa itu definisi khamr, apa efek daripada orang yang meminum khamr secara garis umumnya gitu. Dan juga penulis menyebutkan memang di dalam Al-Quran bahwa mengonsumsi minuman khamr ini justru diharamkan oleh Allah di dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 90-91, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran kamu meminum khamr dan berjudi dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan ibadah atau sembahyang, maka berhentilah kamu dalam melakukan perbuatan itu. Quran Surat Al-Maidah ayat 90-91. Atau di ayat lain di Quran Surat Al-Baqarah ayat 219, Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfikun qulil 'af kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr dan berjudi. Qul fihima itsmun kabir. Di dalamnya itu ada dosa besar. Wa manafi'u linnas, dan manfaat untuk manusia. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosa besarnya itu lebih besar daripada manfaatnya gitu. Jadi memang terkait pengharaman khamr ini, wahyu-wahyu yang turun tuh memang tidak langsung mengharamkan khamr secara mutlak, tapi disebutkan dulu bahwa khamr itu ada manfaatnya tapi dosanya juga ada, sampai pada akhirnya pengharaman mutlak itu di Quran Surat Al-Maidah ayat 90-91. Cukup banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memberikan arti atau konotasi negatif terhadap khamr. Tapi ada nih, penulis menemukan di ayat yang lain yang mengemukakan bahwa khamr dalam konotasi yang positif. Di Quran Surat Muhammad ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharum mimma in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin wa anharum min asalim musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratum min rabbihim kaman huwa khalidun finnari wa suquma an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Yang artinya perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa di dalamnya. Ada surga-surga dari air yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr, arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhannya. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih hingga ususnya terpotong. Quran Surat Muhammad ayat 15. Jadi ada redaksi ayat di dalam Quran Surat Muhammad yang menyebutkan khamr dalam konotasi yang negatif. Wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin. Khamr di dalam kenikmatan surgawi. Ketika Allah menyebutkan kenikmatan-kenikmatan di dalam surga dengan perumpamaan-perumpamaan, Allah menyebutkan khamr. Padahal yang kita tahu, khamr ini punya konotasi yang negatif gitu. Dia tuh sesuatu yang memabukkan, yang merugikan orang yang meminumnya dan merugikan orang lain. Nah, tapi kenapa di Quran Surat Muhammad ayat 15 ini punya konotasi yang negatif? Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin itu memiliki arti khamr tuh yang dia tuh tidak memiliki bau alkohol atau tidak memiliki bau yang memabukkan. Dan juga orang yang meminum
khamar di dalam surga ini, dia tidak akan mabuk karenanya, karena merujuk kepada Quran Surat As-Saffat ayat 47. Yang artinya, tidak ada dalam khamar itu alkohol dan mereka tidak mabuk karenanya. Dari adanya penemuan penulis tentang Quran Surat Muhammad ayat 15 bahwa khamar dijelaskan dalam konotasi yang positif, maka inilah yang menjadi latar belakang penulis melakukan penelitian tentang khamar dalam kenikmatan surgawi dengan membandingkan penafsiran Fakhruddin Razi dengan Sayyid Qutb ini. Nah, metode penelitian di dalam skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah teknik kepustakaan atau library research, di mana penulis ini mencari data atau informasi dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan artikel yang memuat terkait topik dalam pembahasan. Nah, penulis juga melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode tafsir komparatif atau metode tafsir muqarron, yang dimana membandingkan antara pendapat mufasir yang satu dengan pendapat mufasir yang lain. Nah, yang kedua, sumber datanya menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primernya itu Tafsir Mafatih Al-Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi dan Tafsir Fi Zilalil Quran karya Sayyid Qutb, dan sumber data sekundernya referensi-referensi lain yang menguatkan pembahasan. Di dalam penulisan skripsinya juga penulis menuliskan bagaimana dia melakukan analisis datanya karena menggunakan metode tafsir muqarron atau komparatif. Jadi yang pertama kali beliau lakukan, yang pertama itu menghimpun redaksi-redaksi yang memiliki kemiripan atau kesamaan. Lalu yang kedua, membandingkan redaksi-redaksi yang mirip ini. Yang ketiga, menganalisis redaksi-redaksi yang memiliki kesamaan ini. Lalu yang selanjutnya juga membandingkan gitu ya, redaksi yang mirip ini antara pendapat mufasir yang satu dengan pendapat mufasir yang lain. Itu yang dilakukan oleh penulis. Dan selanjutnya di dalam skripsi, karena memiliki yang namanya kelebihan dan kekurangan, maka kelebihan yang saya amati di dalam skripsi ini, yang pertama, judul skripsinya ini sudah sesuai dengan metode tafsir muqarron atau komparatif. Jadi penulis ini membandingkan pendapat terkait Quran Surat Muhammad, yaitu lebih spesifiknya adalah tentang khamar dalam kenikmatan surgawi, membandingkan antara pendapat Fakhruddin Razi dan Sayyid Qutb di dalam kitab tafsirnya. Yang kedua, di dalam bab 1 pendahuluannya, saya melihatnya ini memang dari pengamatan penulisnya langsung. Melihat ada ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang konotasi yang negatif gitu ya, terkait khamar, tapi penulis menemukan ayat lain yang memberikan arti khamar dalam konotasi yang positif gitu. Jadi memang itu dari pendapat penulisnya langsung gitu terkait latar belakang pendahuluannya ini. Dan yang ketiga, rumusan masalahnya juga jelas ya, penulis membatasinya di Quran Surat Muhammad ayat 15 dengan merujuk pada pendapat dua mufasir dengan membandingkannya. Yang keempat itu tujuan penelitiannya juga sudah jelas. Kelima, metode penelitiannya juga tepat, menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan metode tafsir muqarron, yaitu perbandingan. Dan yang keenam, sistematika penulisannya juga sudah dituliskan, dan juga di dalam skripsi ini dituliskan terkait bagaimana penulis ini menganalisis data. Jadi dituliskan dengan jelas ya, bagaimana penulis ini mencari data, kemudian membandingkan, menganalisis, lalu memperoleh kesimpulan. Itu dijelaskan oleh penulis di bab 1 pendahuluan. Namun di dalam skripsi pastinya ada kekurangan. Nah, kekurangan yang saya amati itu di dalam bab 1 pendahuluan. Jadi penulis itu menyebutkan ya, terkait bahwa mengonsumsi minuman keras ini adalah bentuk pelanggaran norma di masyarakat dan pelanggaran di dalam agama Islam. Kelemahannya tuh pada ini ya, kurangnya fakta yang diberikan oleh penulis di dalam bab 1 pendahuluan ini terkait memangnya apa sih efek dari orang yang mengonsumsi minuman keras. Maksudnya bentuk pelanggarannya itu apa gitu kan. Dari segi permukaan, khamar itu kan hanya akan memabukkan dirinya sendiri, tapi memang tidak dijelaskan bentuk pelanggaran kepada masyarakat lainnya itu apa gitu. Bisa jadi kan dengan meminum khamar dia pada akhirnya mencuri, dia pada akhirnya berzina dan membunuh orang lain. Itu tidak disebutkan di dalam makalah ini, jadi kurang dijelaskan gitu ya terkait efek dari minum khamar ini yang berdampak kepada masyarakat lain gitu. Nah, itu saja kelemahan dari skripsi ini. Cukup sekian review skripsi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.